Sorot matanya tegas, suaranya bergetar menahan emosi. Isu kecolongan tak bisa ia terima begitu saja. Menteri BUMN, Menteri Prabowo, Erick Thohir berdiri tegak, membantah tuduhan yang menyeruak. Hal itu hubungannya dengan kasus korupsi yang melibatkan anak perusahaan PT Pertamina. Seorang petinggi perusahaan Pertamina disebut merugikan negara dengan kasus korupsi hubungannya dengan tata kelola minyak. Kasus korupsi ini bukan perkara kecil, pasalnya nilainya menyentak nurani sebesar 193,7 triliun rupiah kerugian negara tercatat dalam skandal tersebut. Tidak hanya angka, ada nama-nama yang terseret dalam pusaran gelap ini, di antaranya Direktur Utama Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Namun bagi Erick ini bukanlah kecolongan. Ia mengingatkan dinamika seperti ini bukan hanya pertama kali terjadi. Dulu ada kasus ASDP, ada pula Garuda yang sempat terpuruk. Namun Erick percaya BUMN tak hanya diam menghadapi masalah. Selama ini perbaikan sistem terus dilakukan tanpa henti. Laporan keuangan diperbaiki, transparansi dijunjung tinggi. Bahkan keberanian melaporkan kasus korupsi sudah menjadi komitmen. Meski demikian, ia tak akan berhenti di sini. Langkahnya tak akan surut sebab perbaikan adalah satu-satunya jalan. Jika Erick Thohir menyebut ini bukan kecolongan, lalu apakah memang dari internal BUMN yang melaporkan hal tersebut? Enggak, kalau kecolongan ya kembali. Kita selama 5 tahun ini kan sudah memperbaiki sistemnya. Bayangkan, laporan keuangan transparan. Kita juga mengkoreksi diri kita sendiri melaporkan kasus-kasus korupsi. Ya tentu pasti ada. Ya dinamika itu ada. ASDP kemarin, ya ada ini, dulu ada juga ya Garuda, ya itu situasi yang justru gini. Jangan justru gara-gara ini kita jadi setback. Justru apa yang kita lakukan transparansi ini kita harus lebih dorong lagi, apalagi ke depan, antara investasi dan juga operasional, ya dengan ada Danantara ini kan juga ada peningkatan kualitas investasi. Kan, mohon maaf misalnya, dulu yang namanya investasi BUMN itu tidak pernah didiskusikan karena saya nggak punya power itu. Ini bukan ngambil diri ya, ini nggak punya power itu. Tapi dengan lahirnya undang-undang, nanti semua investasi itu ada komite investasinya. Itu sebuah langkah yang maju. Kalau dulu saya lihat satu-satu, ya. Tapi kan ingat loh, Menteri BUMN kan nggak day to day. Yang day to day itu kan ya direksi dan komisaris. Nah artinya dengan ada komite investasi nanti seluruh usulan investasi ya atau pengembangan yang menggunakan uang besar itu ada komitenya. Nah ini kan improve. Nah lalu juga masalah operasional, korporasi dan penugasan. Dengan ada undang-undang yang baru, penugasan tetap saya ya cek dan bahkan periksa. Tapi operasional kita bisa pantau sekarang. Jadi ini saya rasa solusi yang bagus. Nah ini improve yang harus kita lihat secara optimis. Jangan justru ini jadi setback. Ya. Koreksi yang terjadi dengan penegakan hukum yang sekarang didorong oleh Pak Prabowo, ya harus kita sangat support. Nah, efisiensi yang beliau lakukan harus sangat support. Nah tinggal kita ya dari kementerian mesti mengadjust ya hal-hal yang memang perlu dilakukan seperti itu. Pak, dengan adanya kasus Pertamina rencana mereview Pertamina, Pak. Apakah dalam review itu mencakup juga bagaimana memindahkan kepercayaan masyarakat terhadap produk Pertamina? Ya gini, pasti. Tapi kan peran Menteri BUMN tidak bisa secara korporasi murni, ya kan? Ya, saya sudah lihat bagaimana kemarin saya dan Pak Jaksa Agung, ya silakan Pak Jaksa Agung ditanya, saya rapat jam 11 malam mengenai isu ya apakah ini blending oplosan, kita tidak mau berargumentasi, betul nggak? Tetapi kalau itu ada oplosan di titik tertentu, ya kita tadi sudah dilakukan penindakan. Ini kan dari Bea Cukai kita dari kejaksaan sedang menggali itu.
Apakah blending? Nah, blending ini beda lagi karena ada ya yang namanya blending di industri perminyakan yang selama ini sudah terjadi. Nah, ini mesti dilihat dari kategori yang berbeda. Apakah itu koruptif atau bagian penaikan performance daripada bensin tersebut, ya, atau bukan RON, bensin tersebut, gitu, ya. Kemarin saya ngelihat salah satu YouTube anak-anak muda mencoba bensin BP Vivo Pertamina Shell yang diisi 7 liter, ya 7 liter. Kok jadi Batak? 7 liter, 7 liter, ya. Lalu dilihat performance-nya. Oh, BP sekian kilometer, Pertamina sekian kilometer. Nah, itu saya rasa bagus karena itu bagian dari introspeksi dari masyarakat, ya. Kenapa dari 4 percobaan, ya, ada yang nomor 4, ada yang nomor 3, ya, ada yang nomor 2, ya itu kita bagian dari competitiveness. Nah, apakah campurannya lebih bagus? Saya nggak tahu, saya bukan ahlinya, ya. Tapi saya rasa dengan era keterbukaan ini, ya, interaksi yang terjadi sangat positif karena ya ini market yang free, ya. Sama pom bensin itu juga kita harus jaga. Kenapa? Tidak semua pom bensin milik Pertamina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.